Sebuah sound horeg tampilkan logo halal. Kembali terjadi insiden seorang WNA terjatuh di Gunung Rinjani. Banggar DPR apresiasi negosiasi Prabowo dengan Amerika Serikat. Pencurian ban mobil di parkir bandara. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Apa Festi. kabar pagi hari Luar ini? biasa pagi hari ini. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Tentunya bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri acara Hogeng Award 2025 di Jakarta untuk memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang berintegritas dan menginspirasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus melayani dan dicintai masyarakat, serta tidak ragu memberikan punishment bagi anggota yang melanggar aturan. Hugeng Award 2025 kembali digelar untuk mengapresiasi anggota Polri yang dinilai berprestasi, berintegritas, dan menginspirasi masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, Hugeng Awards diharapkan dapat menjadi sarana untuk terus mendorong anggota Polri berinovasi, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolri menyatakan bahwa Polri berkomitmen untuk terus memberikan reward kepada anggota yang berprestasi. Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan dirinya tidak akan ragu memberikan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar aturan. Yang pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat, dukungan utama dari Pak Khairul Tanjung dan seluruh tim, dan juga para Dewan Pakar yang telah membantu memilih nominator-nominator untuk bisa menjadi pemenang Hugeng Award di tahun 2025. Tentunya harapan kami Hugeng Award ini menjadi sarana untuk terus mendorong anggota-anggota Polri untuk memberikan yang terbaik dari berbagai macam kegiatan yang mereka bisa lakukan, mulai dari inovasi, mulai dari dedikasi, kemudian integritas, dan kegiatan-kegiatan lain yang dia bisa lakukan dimanapun dia berada. Dan tentunya harapan saya ke depan dengan semangat dan inspirasi yang menjadi motivasi bagi kita semua, apa yang menjadi jejak peninggalan dari almarhum Hugeng Imam Santoso terus bisa mendorong semangat motivasi dari kami semua, khususnya institusi Polri dan seluruh jajaran, untuk terus melakukan yang terbaik, menjadi Polri yang bisa betul-betul mengabdi, melayani, dekat dengan masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Oleh karena itu kami tentunya berterima kasih kepada seluruh anggota yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan tentunya terhadap anggota yang tidak bisa menyesuaikan, ini menjadi catatan berubah atau kita lakukan penertiban. Dan saya selalu berkomitmen yang baik, kita berikan reward, namun yang melanggar kita tidak pernah ragu untuk memberikan punishment. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih atas seluruh dukungan dari CT Korps dan juga seluruh jajaran
Dewan Pakar dan masyarakat yang mendukung terselenggaranya kegiatan Hugeng Award tahun ini, dan kami mohon doanya agar Polri terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan 28 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Depok, Jawa Barat. Peresmian tersebut pemirsa merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir langsung dalam peresmian simbolis 28 SPPG Polri, salah satunya yang berlokasi di SPPG Kobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Kamis 17 Juli 2025. Listio menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG Polri wajib memperhatikan quality control, khususnya food security, agar makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat dapat terjaga keamanan dan kebersihannya. Listio berharap peresmian SPPG Polri dapat memberikan manfaat kepada 96.000 orang serta membuka lapangan kerja bagi 1.300 orang di sekitar lokasi SPPG. Peresmian 28 SPPG termasuk salah satunya di tempat kita berdiri sekarang SPPG Kobrimob Polri. Jadi dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, tentunya kita harapkan 28 SPPG ini bisa mengcover 96.000 penerima manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar SPPG sekitar 1.300 orang. Mungkin perlu juga saya informasikan bahwa sampai saat ini Polri terus mendukung penuh program makan bergizi gratis dengan membangun sampai dengan saat ini baik yang sudah operasi, sedang dalam proses tahap verifikasi, dan dalam proses pembangunan total saat ini ada 195. Dan tentunya kita harapkan dari 195 ini juga bisa mengcover 682.500 penerima manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi 9.750 orang. Hingga saat ini total sudah terbangun 195 SPPG Polri di seluruh Indonesia yang ditargetkan dapat melayani 682.000 penerima manfaat dan membuka pekerjaan bagi 9.750 orang. Dari Depok, Jawa Barat, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka kejuaraan menembak dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 di lapangan tembak presisi Hogeng Iman Santoso di Makobrimob Polri. Ajang yang diikuti lebih dari 1.000 peserta ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas antar lembaga serta menjaring bibit-bibit atlet menembak berprestasi. Kejuaraan menembak Hari Bayangkara ke-79 resmi digelar di lapangan tembak presisi Hogeng Iman Santoso, Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Kamis 17 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari hingga 20 Juli 2025 dengan diikuti total 1.033 peserta dari umum, Polri, TNI maupun perwakilan kementerian dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan, ajang ini tak hanya untuk memeriahkan Hari Bayangkara, namun juga untuk mempererat soliditas antar instansi, serta menjaring bibit atlet menembak nasional. Kegiatan peresmian terkait dengan lapangan tembak presisi Imam Hogeng Santoso, di mana lapangan tembak ini kami lakukan perbaikan dan renovasi untuk menyesuaikan dengan standar sehingga kemudian siap dipakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari Perbakin manakala ada kegiatan-kegiatan yang bersifat perlombaan, apakah itu event nasional maupun internasional. Yang kedua,
kita juga melaksanakan kegiatan lomba menembak Kapolri Cup, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun Bayangkara dan saat ini diikuti oleh 1033 peserta selama 4 hari, baik dari peserta TNI, Polri, dan juga masyarakat umum. Selain membuka kejuaraan, Kapolri Listio juga meresmikan renovasi lapangan tembak presisi yang telah disesuaikan dengan standar nasional maupun internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan Pahandut, seberang kota Palangkaraya pada Rabu 16 Juli 2025, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akibatnya pemirsa, 7 penghuni kehilangan tempat tinggal dengan kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Apinya semakin membesar nih. Insiden kebakaran ini menghanguskan satu unit rumah sekaligus warung konstruksi kayu milik seorang warga bernama Tatan yang berusia 66 tahun. Berdasarkan keterangan saksi mata, api diduga bermula dari dalam sebuah kamar yang saat itu dalam keadaan terkunci karena ditinggal pemilik rumah pergi berbelanja ke pasar subuh. Sedikitnya 7 orang penghuni kehilangan tempat tinggal akibat kejadian ini. Tak hanya bangunan, kobaran api juga melalap 1 unit truk dan 2 sepeda motor yang berada di lokasi. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Adelia Septiarina, Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah bengkel motor di Gang Sukma, Kelurahan Seru Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu malam 16 Juli 2025. Api diduga bermula dari dalam bengkel dan berhasil dipadamkan setelah 2 jam oleh petugas. Kebakaran terjadi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tak jauh dari kawasan Rusunawa Serua. Menurut keterangan warga, api pertama kali terlihat membesar dari area dalam bengkel. Sebanyak 7 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menaklukkan api, yang dikabarkan cepat membesar karena lokasi menyimpan banyak bahan mudah terbakar. Petugas berhasil memadamkan api sekitar 2 jam setelah kejadian. Kebakaran ini diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan di sekitar bengkel. Natania, Sinpo TV melaporkan. Ya, Seri dan juga pemirsa, terkait dengan adanya puntung rokok yang dibuang tapi juga belum dipadamkan, ternyata sangat membahayakan orang-orang sekitar ya. Tidak hanya menyebabkan sebuah kebakaran, karena kalau kita lihat meskipun ini puing-puing dari apinya pun kan ini sangat kecil ya, terus juga titik-titik seperti itu, tapi ternyata itu bisa mendapatkan ataupun menghasilkan dampak negatif yang sangat besar sekali. Ini bisa membahayakan orang-orang yang di sekitarnya, bisa menimbulkan kebakaran. Tidak hanya kebakaran saja, saya dan juga pemirsa, tapi juga bisa mendapatkan dampak dari kesehatan yang buruk. Apalagi kita melihat banyak sekali orang-orang yang mengendarai motor ataupun mobil masih menggunakan ataupun sambil merokok di jalan seperti itu. Itu sangat membahayakan sekali ya, apalagi kalau misalnya asapnya dihirup oleh orang-orang sekitar. Betul, memang kalau kita ketahui ada tagline rokok ini membunuhmu, ini ternyata benar. Tidak hanya membunuh soal kesehatan, ternyata juga bisa membunuh bagian bangunan rumah. Bahkan kalau kita ketahui berita sebelumnya adalah tentang kebakaran yang ternyata apinya diduga dari puntung rokok. Kita berharap bahwasanya menjadi perhatian bagi masyarakat, di mana memang kalau ingin merokok bisa di tempat yang lebih aman ada lagi, areanya tersendiri, ataupun memang kalau sudah selesai merokok bisa dimatikan agar tidak menimbulkan bahaya-bahaya yang lain yang memang merugikan orang lain maupun diri sendiri, Festi. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Cuplikan video terkait sound horeg viral di media sosial. Video itu menunjukkan sound horeg yang tampil dalam sebuah acara menampilkan logo halal melalui layar LED. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur. Cuplikan video terkait sound horeg viral di media sosial. Video itu menunjukkan sound horeg yang tampil dalam sebuah acara menampilkan logo halal melalui layar LED. Diketahui video itu terjadi di Tambak Watu, Pasuruan. Dalam video tersebut tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di medsos karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jatim, juga Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg.
Video itu diambil saat kegiatan karnaval di Tambak Watu Purwodadi, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg Hapro Audio Malang. Saat dikonfirmasi, pemilik Hapro Audio Official Henry membenarkan bahwa sound system yang digunakan di Tambak Watu itu adalah miliknya. Namun terkait logo halal itu, dia membantah bahwa itu adalah ide dari pihak penyedia jasa sound system. Dia menyatakan bahwa ide menampilkan logo halal itu tidak direkomendasikan oleh penyedia jasa sound system yang dia pimpin. Dia menjelaskan juga bahwa operator sound horeg itu rata-rata adalah pekerja lepas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pendaki asal Swiss berusia 46 tahun terjatuh saat dalam perjalanan menuju Danau Segara Anak di jalur Pelawangan Sembalun Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 16 Juli 2025 sekitar pukul 12.20 WITA. Dan evakuasi segera dilakukan oleh tim SAR Mataram. Korban selamat meski mengalami pendarahan dan luka serius termasuk patah tulang di beberapa bagian tubuh. Seorang pendaki asal Swiss, Benedict Emenager, berusia 46 tahun, terjatuh saat menuruni jalur pendakian Gunung Rinjani. Korban terperosok saat turun menuju Danau Segarak Anak di jalur Pelawangan Sembalun pada Rabu siang 16 Juli 2025, sekitar pukul 12.20 WITA. Menurut kantor SAR Mataram, korban terjatuh dari ketinggian 2.693 mdpl dan terperosok sejauh 375 meter hingga titik 2.318 mdpl. Usai menerima laporan, tim SAR langsung diberangkatkan menuju lokasi dengan melibatkan berbagai instansi, yaitu TNI Polri, BPBD Unit SAR Lombok Timur, EMHC Rinjani Squad, Damkar, Porter, Guide Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dan para relawan lainnya. Korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat melalui jalur udara. Namun korban mengalami pendarahan dan patah tulang di beberapa bagian tubuh, serta masih harus dalam pengawasan tim medis. Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian ban mobil lengkap dengan flagnya terjadi di area parkir internasional lantai 3 Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Dan peristiwa terjadi saat pengemudi kendaraan berinisial AS hendak menjemput wisatawan mancanegara di Bandara Ngurah Rai. Kasus pencurian yang terjadi di kawasan premium ini pun akhirnya viral di media sosial. Inilah video amatir yang merekam saat driver kebingungan karena ban mobil di bagian kiri belakang lengkap dengan flagnya raib saat terparkir di area parkir internasional lantai 3 Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pengemudi berinisial Ida Bagus AS awalnya merasakan keganjilan pada mobilnya yang tidak bisa bergerak saat hendak digas. Ida Bagus AS pun turun dari mobil dan setelah mengecek kondisi kendaraan, ditemukan ada satu ban lengkap dengan flagnya yang sudah raib. Mobil itu tetap imbang karena as roda diganjal menggunakan batako. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Mapores kawasan Bandara Ngurah Rai. Usai menerima laporan, jajaran Sareskem Polres Bandara Ngurah Rai langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Menariknya, pencuri diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk melancarkan aksinya. Aksi yang dilakukannya pun tergolong nekat karena dilakukan di area parkir Bandara Internasional yang dipenuhi banyak kamera pengawas. Pelapor sudah melaporkan kejadian tersebut kepada kami di Polres Bandara. Jadi memang pelapor adalah seorang supir travel. Sudah ada penyelidikan terkait kasus ini? Gimana, Pak? Sudah ada penyelidikan? Ya, jadi kami menindaklanjuti setelah laporan kami terima, kami minta tim untuk melakukan penyelidikan dan sementara saat ini tim masih melaksanakan penyelidikan. Ada ini mengamankan CCTV mungkin di sekitar lokasi? Ya, kami semuanya amankan berkaitan dengan juga barang bukti mungkin apa yang kami temukan di sekitar lokasi kejadian, berkaitan juga petunjuk berupa CCTV juga kami sudah kami bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura, dengan security Angkasa Pura karena untuk menambah petunjuk kami di lapangan, jadi kami sudah amankan semua. Sejauh ini kasus ini baru pertama kali dilaporkan atau sebelumnya sempat ada terjadi kasus seperti ini? Sepengetahuan kami ini mungkin kejadian pertama. Kita belum tahu juga motifnya apa, kami masih melakukan penyelidikan. Mungkin nanti kalau memang sudah ada kejelasan, pasti nanti akan kami sampaikan. Itu di parkiran internasional atau masih? Ya, lokasi kejadiannya itu di lantai 3, di terminal internasional. Memang itu yang paling atas. Memang itu lokasinya memang yang mungkin sepi. Jadi memang disitulah kejadiannya. Memang korban memarkirkan di situ karena memang korban menunggu tamu yang baru datang dari luar negeri. Insiden tersebut juga dibenarkan pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali.
Manajemen bersama mitra pengelola parkir sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan dukungan penuh kepada pemilik kendaraan yang menjadi korban. Terkait dengan kehilangan ban, memang terjadi di MLCP Internasional. Namun saat ini sudah langsung ditindaklanjuti oleh pengelola kami, langsung ketemu dengan korban dan langsung penggantian kendaraan. Nah, sejauh ini menyikapi ini, apakah kasus ini pertama kali di bandara terjadi? Pertama kali. Dan kita akan perkuat koordinasi dengan pihak mitra, kepolisian dan juga PKO. Pak, mengenai dari lokasi sendiri sebenarnya kan memang sudah dilengkapi dengan pengaman seperti itu, apa memang seperti lengkap semua ada. Nanti akan berkembang. Pengelola bandara juga berkomitmen membantu menyelesaikan kasus ini. Pengelola Bandara Ngurah Rai memastikan gedung parkir telah dilengkapi kamera pengawas yang diharapkan dapat membantu penyelidikan polisi. Evaluasi menyeluruh dan peningkatan sistem pengawasan juga dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara akibat kasus ini pihak korban mengaku mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Tidak disangka ya, saya lihat juga pemirsa, ternyata di tempat yang begitu ramai, di tempat yang begitu ketat dengan pengawasannya seperti di bandara, tapi ternyata masih ada aja celah untuk melakukan sebuah aksi pencurian. Sangat disayangkan sekali ya, kalau kita lihat kan pasti di sekitar bandara ini CCTV dan juga kamera pengawas ini sangat banyak. Terus juga para satpamnya, security-nya juga pasti akan banyak sekali, tapi lagi-lagi kok bisa sih sampai kecolongan seperti itu ya, dia mengambil ban mobil terus sampai flagnya sendiri. Ini sangat disayangkan sekali, mudah-mudahan ternyata ini masih bisa ada aksi pencurian, oleh karena itu harus ada evaluasi dari cara pengawasan dan juga keamanan di sana. Betul, memang kalau kita ketahui ternyata tidak hanya sebuah mobil yang dicuri, dia tidak bisa mendapatkan mobil, ternyata bannya pun juga ikut dicuri. Ini menjadi suatu perhatian bagi pengawasan di bandara, di mana ternyata banyak loh pelaku-pelaku yang tidak takut dengan adanya kamera pengawas ataupun dengan satpam-satpam yang menjaga. Kalau kita ketahui ternyata korban ini mengalami kerugian hingga 3 juta rupiah, kita berharap bahwasanya ini menjadi perhatian dan agar pelaku juga dapat ditangkap karena memang dari korban sudah melapor ke pihak kepolisian. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada siang kemarin digerebek aparat reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dari dalam kamar pemirsa, petugas mendapati 2,5 kg sabu-sabu beserta 3 orang tersangka, dengan 1 diantaranya adalah wanita. Pengungkapan praktik peredaran narkoba dilakukan aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dengan menggerebek sebuah kamar kos di Jalan Industri Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Didampingi penjaga indekos, petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar. Hasilnya, sejumlah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran berhasil didapati petugas disembunyikan di balik kasur. Penggerebekan merupakan pengembangan dari penangkapan seorang tersangka berinisial OP 35 tahun di wilayah Jakarta Pusat. Dari keterangan tersangka OP, diakuinya adanya sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba sebelum diedarkan ke sejumlah lokasi menggunakan jasa kurir atau ojek online. Selain mengamankan barang bukti narkoba seberat 2,5 kg sabu-sabu dalam kemasan teh Cina, polisi juga mengamankan 2 tersangka lainnya, yakni RB 31 tahun dan L yang merupakan seorang wanita berusia 25 tahun. Kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat mengamankan 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Inisialnya adalah OP, kemudian RB dan perempuan LV. Kita mengamankan 2 paket berukuran 2067 gram, kemudian 5 paket kecil berukuran seberat 420 gram. Jadi totalnya kurang lebih 2487 gram. Jadi dari tersangka ini tugasnya adalah nanti akan dibagi-bagi jadi ukuran lebih kecil dengan paket berbentuk plastik daun teh, kemudian dibungkus lagi dengan kotak makanan per 100 gram. Kemudian nanti akan dibagikan. Dari pengakuan tersangka sudah ada 500 gram yang sudah beredar, kemudian ya untungnya kita dapat lebih cepat sehingga 2.500 ini kita masih dapatkan dari Polres Jakarta Pusat. Barang narkoba ini disimpan di kamar kos, nah, jadi mereka ada kamar kos sendiri, tidak ditempati hanya untuk menyimpan barang. Jadi mereka nanti ke kamar kos itu kemudian dibagi barang-barangnya
baru dikirim. Untuk saat ini adalah pelaku utama, memang masih ada lagi tersangka di atasnya yang memerintahkan, inisialnya PP, kita masih dalami, sekarang masih menjadi target atau DPO kami. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ketiga pelaku terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia memantau langsung pelaksanaan sekolah rakyat menengah atas 10 Margaguna di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ombudsman mengapresiasi program perluasan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat yang belum terwadahi dalam sistem pendidikan formal. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Johannes Widijantoro mendatangi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial yang disulap menjadi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Margaguna di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Kedatangan Johannes Widijantoro untuk meninjau langsung pelaksanaan sekolah rakyat yang merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Pemantauan difokuskan pada kualitas materi, metode pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan sekolah rakyat, termasuk asrama yang digunakan para siswa sebagai tempat tinggal. Menurut Johannes Widijantoro, peninjauan ini juga untuk memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai dengan standar pelayanan publik, sekaligus mendukung perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Johannes menekankan pentingnya program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama kelompok rentan, agar lebih berdaya dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik. Komisioner Ombudsman ini mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengimplementasikan semua hal yang digagas dalam program sekolah rakyat. Kesiapan dan bulan ini juga ini sudah dimulai dan kami ingin melihat secara langsung di tempat ini sejauh mana yang sudah ada, yang sedang disiapkan dan perencanaan ke depan. Dan tadi Pak Kapus, Bu Kepala Sekolah juga sudah sampaikan banyak hal, kita sudah mendiskusikan ya terkait dengan perencanaan, terkait dengan hal-hal yang ingin diimplementasikan ya dalam sekolah rakyat ini. Sebanyak 100 siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu ini menempuh pendidikan setingkat SMA dengan berbagai fasilitas pendidikan yang mereka dapatkan secara cuma-cuma. Masa pengenalan lingkungan sekolah para siswa dibekali dengan beragam kegiatan pengembangan diri hingga pelatihan disiplin. Namun tetap ada saja cerita menarik selama para siswa ini menempuh pendidikan di sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satunya rasa rindu akan rumahnya atau homesick. Namun hal itu dapat diatasi dengan kehadiran para wali asuh. Jumlah murid kami di SR MA 10 Margaguna ini ada 100, laki-lakinya 56, perempuannya 44. Murid kami semuanya berasal dari Jakarta Selatan. Kategorinya masuk desil 1 dan desil 2 yang terdata di DTSN. Ada beberapa kendala tentunya ada ya, namun yang saya hadapi itu masih skala ringan gitu ya. Terus selama 3 hari ini terpantau anak-anak itu senang gitu ketika diajak ngobrol, gimana di sini, senang nggak? Senang Bu gitu. Sebagai program pemerintah, sekolah rakyat tak sekedar membina anak untuk berprestasi di bidang akademik, tapi juga membekali mereka agar tangguh dan siap bersaing di masa depan. Melalui pendidikan berbasis asrama, sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya nyata memutus mata rantai kemiskinan. Program sekolah rakyat tak hanya memberikan peluang pendidikan bagi anak-anak prasejahtera, tapi juga menjadi bentuk kepedulian negara dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program sekolah gratis swasta tingkat SMA, SMK, dan juga SKH sudah bisa dirasakan oleh masyarakat di tahun ajaran 2025 hingga 2026. Dan dari Gubernur Banten Andra Sodi berharap program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Banten. Ya, Kepala SMK Yupentek 1 Tangerang
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Provinsi Banten. Gubernur Banten Andra Soni mengaku mendengar ada beberapa orang tua siswa yang meminta anaknya masuk SMA, SMK negeri meski tak diterima SPMB. Andra Soni pun menyebut telah mengeluarkan program sekolah swasta gratis sebagai solusi. Andra Soni tak akan mengubah aturan SPMB termasuk kuota 36 dan sistem domisili yang diterapkan. Menurutnya aturan tersebut adalah aturan pemerintah pusat dan gubernur hanya menjalankan. Sekolah negeri yang ada di Banten saat ini tak bisa menampung seluruh pendaftar, sehingga Gubernur Banten menggratiskan 811 SMA, SMK, dan SKH sebagai upaya untuk pemerataan pendidikan. Berharap sekolah gratis ini betul-betul dapat bermanfaat dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang merata kepada seluruh warga Banten, dan harapan kita tentu sekolah gratis ini juga memiliki kualitas yang nanti peserta didiknya juga dapat memanfaatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Harapan kita semoga anak-anak tidak ada lagi yang putus sekolah, dan kemudian harapan kita adalah layanan pendidikan semakin merata di provinsi. Bagi Andra, program sekolah swasta gratis ada untuk meringankan beban orang tua agar tak terpaku ke sekolah negeri. Ia mengaku pernah merasakan kesulitan membiayai sekolah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Senang sekali ya saya dan juga pemirsa ketika kita mendengar kabar baik terkait dengan adanya pelayanan pendidikan yang gratis. Betul. Biasanya kalau kita ketahui pihak sekolah swasta ini tidak akan memberikan sekolah gratis, tapi di Banten alhamdulillah ini kita mendapatkan sekolah swasta yang gratis. Terima kasih banyak kepada Gubernur Banten Andra Soni yang juga telah meluncurkan program sekolah gratis swasta. Ya, ini juga ada 811 sekolah swasta yang digratiskan di sana. Mudah-mudahan bagi anak-anak yang mungkin memang tidak kedapatan pendidikan di sekolah negeri, tapi juga ini bisa mendapatkan pendidikan yang semaksimal mungkin di sekolah swasta seperti itu, agar orang tua juga tidak terlalu terpaku ke dalam sekolah negeri ya, karena apapun sekolahnya mau negeri maupun swasta, ini bagaimana caranya kita yang belajar di situ ya. Jadi tidak harus terpaku kepada negeri ataupun swasta, semuanya juga sama saja, sama-sama belajar dan juga mengemban ilmu. Betul, memang kalau kita ketahui ternyata pemerintah pusat juga mengeluarkan sekolah rakyat, ternyata loh ada di pemerintahan daerah yaitu di Banten ini mengeluarkan program sekolah swasta gratis. Disambut baik oleh masyarakat Banten di mana memang ternyata banyak orang tua yang menginginkan anaknya masuk negeri. Betul. Karena memang kita ketahui sekolah swasta yang pastinya harus membayar. Dan ternyata di Banten oleh Gubernur Andra Soni ini menggratiskan sebanyak 811 ya Festi. Luar biasa sekali, ini patut dicontoh bagi kepala daerah lainnya di mana memang ternyata pendidikan adalah nomor satu bagi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Betul sekali. Dan tentunya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan pertemuannya dengan pemimpin Uni Eropa di Brussels membuahkan kesepakatan penting terkait CEPA, termasuk ekspor Indonesia ke Eropa dengan tarif 0%. Prabowo juga menyebut adanya kesepakatan visa kaskade untuk mempermudah WNI masuk ke wilayah Schengen. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuannya dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels menghasilkan kemajuan penting dalam perundingan CEPA. Salah satu poin utama adalah kesepakatan bahwa Indonesia dapat mengekspor barang ke Uni Eropa dengan tarif 0%. Menurut Prabowo, kedua pihak memiliki kepentingan yang saling melengkapi. Uni Eropa membutuhkan komoditas dan pasar dari Indonesia, sementara Indonesia bisa memanfaatkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan pendanaan dari Eropa. Saya hadir di Brussels, di Uni Eropa itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif, mereka juga. Jadi kita sangat inilah ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya sains, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas,
kita punya pasar, jadi ini simbiosis. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat menyelesaikan seluruh kendala yang tertunda dalam perjanjian CEPA selama 10 tahun terakhir. Keduanya juga menyetujui penerapan visa kaskade untuk mempermudah WNI mendapatkan visa multiple entry ke wilayah Schengen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespon perihal bahwa Amerika Serikat mendapatkan full akses dari Indonesia setelah melakukan kesepakatan terkait tarif impor. Dan Juri mengatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih akan menindaklanjuti implementasi kesepakatan tersebut. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat telah melalui kesepakatan terkait tarif impor. Kesepakatan tersebut setelah melakukan negosiasi yang sebelumnya tarif impor sebesar 32% menjadi 19%. Namun penurunan tarif itu dilakukan dengan beberapa syarat dari Amerika Serikat, seperti Indonesia harus membeli pesawat Boeing hingga Indonesia diharuskan mengimpor pertanian. Oleh karena itu, menyikapi hal ini, kementerian maupun lembaga Kabinet Merah Putih akan mencermati dan menindaklanjuti dari kesepakatan kedua negara. Ya kan Pak Presiden baru saja tiba di tanah air ya, dan tentu dan kita tahu semua sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden, dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif ya. Dan secara teknis tentu nanti pemerintah terutama kementerian lembaga yang terkait akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan tarif dagang itu. Jadi kita tunggu saja. Berarti belum tahu ya Pak, maksudnya dari full akses Amerika ke Indonesia itu apa Pak? Yang dibicarakan oleh Presiden Trump kemarin. Ya itu kan kita tunggu saja nanti apa detailnya ya. Apa yang dimaksud dengan full akses dan kira-kira apa yang menjadi kebijakan kita setelah ini. Pak Presiden akan bertemu dengan Pak Donald Trump lagi nih Pak. Ya kan, apakah akan ada negosiasi lagi untuk turunin dari 19% ini Pak? Ya kita lihat aja nanti perkembangan dari implementasi dari tarif yang sudah diputuskan, yang sudah disepakati. Pasti namanya dagang pasti ada ada dinamika seperti apa nanti implementasinya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan Said mengatakan negosiasi tersebut diharapkan dapat dilakukan terus antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan Amerika Serikat terkait tarif impor sebesar 19% menuai respon positif. Hal itu terlihat dari Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah, yang mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo. Said mengatakan, angka penurunan tersebut patut disyukuri, namun negosiasi tetap diperlukan untuk menekan tarif impor. Said juga mendorong pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi di sektor ekonomi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Amerika Serikat. Yang kita harapkan sebenarnya bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Ya, kalau negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita, walaupun menjadi basa-basi, kita akan terus dalam pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor negara-negara non-tradisional, kan begitu bahasa sehari-hari kita yang kita sampaikan kepada pemerintah. Ancaman secara tidak langsung tidak, karena kita Banggar dan pemerintah sudah sepakat untuk membuat mitigasi. Karena mitigasinya kan harus disiapkan. Apapun yang terjadi dengan tarif sepihak, kan kita harus punya mitigasi. Desain kebijakannya seperti ke depan, kita sudah minta pemerintah untuk segera membuat itu. Dari Jakarta,
Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengungkapkan pengenaan tarif Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19% dapat memberikan dua keuntungan bagi Indonesia. Menurutnya pemirsa, kesempatan Indonesia untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat justru semakin besar, sehingga perlu dimanfaatkan dengan baik. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pengenaan tarif 19% merupakan tarif terendah di kawasan ASEAN, sehingga ia berharap nilai tarif tersebut dapat bertahan hingga jadwal diterapkannya pengenaan tarif. Menurutnya ada dua keuntungan yang didapat oleh Indonesia dari pengenaan tarif tersebut. Pertama, daya saing akan semakin meningkat, dan kedua, kesempatan untuk ekspor ke Amerika akan semakin besar. Selain itu, pengenaan tarif 19% untuk Indonesia merupakan yang terendah di kawasan ASEAN, sehingga keuntungan itu dinilai dapat menarik investasi asing untuk datang ke Indonesia. Ya kalau misalnya ini kan 19%, kalau dari ASEAN kan selama ini masih paling rendah ya. Mudah-mudahan terus seperti itu sampai tanggal 1 Agustus. Otomatis kan begini, kalau dulu kita bersaing ekspor ke Amerika itu kan dengan tarif yang sama. Sekarang berarti kita mempunyai kelebihan. Kalau kita mempunyai kelebihan kan berarti ini bisa menarik investasi asing datang. Investasi asing datang ke Indonesia untuk bisa ekspor ke Amerika gitu. Jadi ini ada dua yang kita dapatkan, investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat. Jadi daya saing kita juga semakin meningkat. Kesempatan untuk ekspor ke Amerika justru sekarang semakin besar ya. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Gebrakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini selalu mengejutkan seluruh dunia yang ada di sini ya. Dan juga pemirsa, khususnya adalah Indonesia. Kemarin sempat ada gebrakan terkait dengan naiknya impor ataupun tarif impor 32%, tapi ketika sudah melakukan negosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah diturunkan hingga 19%. Mudah-mudahan masih bisa ada negosiasi lain ya, Sally ya, karena kalau kita ketahui Prabowo Subianto ini dikenal dengan negosiator yang sangat baik, negosiator yang sangat handal, yang bisa meluluhkan hati orang-orang yang memiliki arogansi yang cukup besar seperti itu ya. Dan salah satu pelajaran hidup yang bisa kita lihat di sini, meskipun kita melawan seseorang yang arogan, tapi juga tidak harus kita lawan dengan arogansi juga ya, tapi dengan proses yang sangat luar biasa. Terus juga ada diskusi, duduk bersama, diskusi bersama, itu adalah hal kunci untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Betul, memang kalau kita ketahui tarif yang diterapkan oleh Donald Trump terhadap Indonesia yaitu sebesar 19%, di mana nanti akan diterapkan pada tanggal 1 Agustus 2025. Betul. Seperti yang dikatakan Mendak bahwasanya ada dua keuntungan yang didapatkan Indonesia, salah satunya itu daya saing yang semakin kuat, dagangnya, dan juga ada ekspor yang memang akhirnya kita ke Amerika Serikat ini semakin besar. Betul. Kita berharap bahwasanya memang seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, seberapa besar pun yang diterapkan oleh Donald Trump yaitu tarif impor, kita adalah negara yang kuat, maka dari itu kita berharap bahwasanya ekonomi kita semakin meningkat, masyarakat juga semakin mengembangkan usaha-usahanya agar nantinya bisa dikenal produk-produknya ke luar negeri, dan berharap bahwasanya memang tarif impor ini tidak menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi Indonesia untuk jangka panjang ke depannya. Dan tentunya juga dengan adanya beberapa tarif impor yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, Amerika Serikat ini tidak akan mempengaruhi kekuatan dan juga pertahanan dari Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, regulasi media digital dinilai perlu diatur guna menghindari adanya ketimpangan regulasi antara media konvensional seperti televisi dengan platform media digital. Dan Direktur Surya Citra Media, Harsiwi Ahmad, ini mengatakan industri televisi nasional saat ini tengah menghadapi tantangan berat di tengah gempuran konten digital yang minim pengawasan. Dalam fokus group discussion yang diselenggarakan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Direktur SCM Harsiwi Ahmad mengatakan pentingnya terdapat regulasi yang mengatur media digital secara adil. Menurutnya, persaingan yang dihadapi media konvensional saat ini bukanlah antar televisi, melainkan dengan media digital yang dinilai tanpa batas dan minim pengawasan. Ia pun menjelaskan bahwa televisi saat ini harus mematuhi berbagai ketentuan ketat dari Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara itu, platform digital dan berbagai layanan over the top
justru cenderung lebih bebas dan nyaris tanpa kendali. Industri penyiaran yang mungkin saat ini kalau Bapak Ibu lihat semuanya, teman-teman lihat semuanya, itu penyiaran itu memang khususnya adalah TV atau media yang boleh disebut mungkin nggak tradisional ya, tapi konvensional, itu menghadapi sebuah era di mana era ini memang era yang sulit ya, dalam quote-unquote, dalam arti persaingan itu bukan hanya antar TV itu sendiri, karena kan sekarang udah move to digital dan TV-nya makin banyak ya, ada 89 ya, Mas bilangnya 90-an TV. Persaingannya bukan hanya antar TV itu sendiri, tapi itu dengan media. Nah mungkin karena saya ini orang programming yang ngatur atau yang bikin konten dan sebagainya, mungkin saya akan lebih banyak bercerita mengenai konten program. Karena konten inilah yang kemudian menjadikan kenapa akhirnya masyarakat dengan adanya media digital, dan media digital ini aksesnya juga sekarang sangat luar biasa seperti hanya TV, menjadikan sebagian besar atau mungkin generasi tertentu ya, mungkin Gen Z, milenial itu akhirnya memilih pada media yang lain. Bukan hanya karena aksesnya yang mudah, tetapi juga kebebasan dari isi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Rafli, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen lucu terjadi saat agenda penyaluran bantuan subsidi upah di Tangerang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan Wapres Gibran bertemu pria yang dikenal mirip dengannya bernama Farid Bardiansyah alias Gibran KW. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalurkan secara langsung bantuan subsidi upah atau subsidi kepada penerima di kantor pos Tangerang pada Rabu lalu. Dalam momen tersebut terjadi sebuah hal yang unik saat Wakil Presiden Gibran bertemu sosok pria yang dikenal mirip dengannya, bernama Farid Bardiansyah alias Gibran KW. Tampak Farid alias Gibran KW ditemani seorang pria berkacamata dan berpeci hitam yang mirip dengan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya kompak menggunakan kemeja biru muda yang identik dengan pakaian yang digunakan Prabowo Gibran saat kampanye pemilu 2024. Farid yang merupakan warga Bangka Belitung yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi taksi online. Sedangkan Sandi alias Prabowo KW adalah warga Bekasi yang bekerja di sebuah yayasan. Menurut Farid, dirinya disebut mirip dengan Gibran oleh warganet melalui media sosial. Namun ini menjadi pertemuan pertama kalinya dengan Wakil Presiden Gibran. Dari Mas Gibrannya itu naik ke ikut ini di Kongres. Kalau Mas sendiri? Kalau aku dari John LBF, pertama kali katanya mirip kayak Prabowo, terus sama pesulap merah. Oh. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas, tadi pas ngobrol-ngobrol sama Mas Gibran tuh apa aja sih yang diobrolin? Diobrolin katanya itu mau dibuatin ini ya, dibuatin meja warna coklat. Mana nggak boleh pakai warna biru lagi gitu. Ya. Oh, alasannya kenapa? Kita tahu nggak? Ya, alasannya ini kampanye kan udah berakhir. Kita move on dari kampanye. Oh, selain itu ada obrolan lagi nggak yang pesan-pesannya atau nggak apa gitu? Kalau pesan-pesannya jangan menyeleweng ke yang lain aja. Tadi Mas Gibran juga sempat menegaskan ya untuk mendukung program Pak Prabowo, apa benar tadi Mas? Iya. Tadi ngomong apa aja beliau soal itu? Kalau itu kita nggak nanya. Dari Tangerang, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Saat pembagian dana ataupun bantuan dana upah ya, saya dan juga pemirsa ya, ternyata ini ada hal-hal menarik dan juga unik ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melihat ataupun meninjau untuk bagaimana apakah sudah tepat sasaran, apakah sudah menyasar ke tiap-tiap daerahnya, ke tiap-tiap orang yang juga akhirnya mendapatkan bantuan tersebut. Tapi juga ternyata ada momen yang menarik di sana ketika kita harus melihat ada sosok yang mirip dengan Gibran KW seperti itu ya, sebutannya luar biasa sekali. Ini bisa jadikan sebuah hiburan semata aja sebetulnya ya, saya dan juga pemirsa ya.
Karena kalau kita lihat masih banyak lain Gibran-Gibran KW lainnya gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan tidak hanya Gibran KW dari mukanya saja, mungkin nanti masa depannya akan jauh lebih cerah lagi seperti Wakil Presiden Gibran. Memang momen lucu ini Presiden pemirsa kalau kita ketahui ternyata memang Gibran sempat tertawa melihat ternyata ada loh kembarannya yaitu Gibran KW. Kalau kita ketahui ternyata memang Gibran KW ini adalah seorang driver taksi online dan dia berkesempatan untuk bertemu Gibran secara langsung untuk pertama kalinya dan ia merasakan senang karena memang ternyata banyak loh masyarakat dan orang-orang sekitarnya yang menganggap bahwasanya dia mirip dengan Gibran Raka Buming Raka. Betul, yang kita lihat sosok ataupun sifat dari Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka yang tegas, terus juga irit senyum gitu ya, sedikit dingin, tapi ternyata bisa dilulukan ketika melihat kembarannya sendiri. Betul sekali. Ini lucu sekali sih. Oke pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan bahwa draft rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat diakses secara bebas oleh masyarakat melalui situs resmi DPR. Dirinya juga menegaskan tidak ada lagi cerita draft UU KUHAP yang baru ini hilang atau disembunyikan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa draft rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat diakses melalui situs resmi DPR. Dirinya menegaskan dokumen draft RUU KUHAP tersebut sudah dapat diakses masyarakat sejak lama. Habibur Rahman mengatakan bahwa pembahasan draft RUU KUHAP dilakukan secara transparan tanpa ada yang disembunyikan. Hal itu terlihat pembahasan RUU KUHAP melibatkan partisipasi publik dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. Teman-teman, pada prinsipnya kami selalu mengunggah semua dokumen RUU KUHAP secepatnya setelah atau sesegera mungkin setelah kami mendapatkan dokumen tersebut. Ya, kami perlu sampaikan ya, dalam dokumen yang sudah kami upload atau kami unggah ya. Pada tanggal 18 Februari ya, setelah paripurna bahwa kita akan membahas RUU KUHAP 18 Februari ya, kami mengunggah dokumen RUU ya. Jadi dokumen RUU ini sudah sejak 18 Februari ada di website 18 Februari sudah ada di websitenya DPR. Lalu beberapa minggu kemudian, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, di sini ada RTPU di mana disepakati pasal penghinaan presiden bisa di restoratif justice. Kami kembali mengunggah dokumen tersebut dan dokumen tersebut selalu ada dan selalu bisa diunggah diunduh dari website DPR. Tanggal 9 Juli ya, kami mengunggah dokumen DIM dari pemerintah. Kami dapatnya tanggal 8 Juli, diserahkan di sini teman-teman hadir semua. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan melaunching tema dan logo peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 18 Juli mendatang. Dan launching tema dan logo tersebut akan digelar di Istana Kepresidenan dengan melibatkan seluruh jajaran kementerian dan juga lembaga Kabinet Merah Putih, serta juga pemerintah daerah provinsi maupun kota.
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan tema dan logo perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-80. Peluncuran tersebut nantinya akan berlangsung pada 18 Juli mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan dalam peluncuran akan melibatkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih serta pemerintah daerah, provinsi maupun kota. Juri menyebut Presiden Prabowo juga akan mensosialisasikan logo dan juga tema HUT RI saat kegiatan Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin dengan membagikan souvenir dan berbagai macam atribut pada 20 Juli 2025. Selain itu, Prabowo akan mengimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk dapat membuat kegiatan perayaan proklamasi. Pak, terakhir dari saya Pak, ini terkait 17 Agustus Pak, biasanya kan ada bulan kemerdekaan, persiapannya sudah sejauh mana nih Pak? Nah, terkait dengan rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan, pertama ingin kami sampaikan, besok insya Allah tanggal 18, Pak Presiden akan melaunching tema dan logo peringatan proklamasi kemerdekaan ke-80. Jadi nanti Pak Presiden akan mengundang beberapa pihak di istana dan secara live akan di-launching dan melibatkan seluruh kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah, provinsi dan kota untuk sama-sama melaunching tema dan logo HUT kemerdekaan. Yang kedua, kami juga akan atau kita semua akan mensosialisasikan logo ini tanggal 20 bersama dengan kegiatan Car Free Day di sepanjang Tamrin Sudirman, akan membagi souvenir, atribut-atribut yang semuanya bernuansa tema dan logo kegiatan perayaan HUT kemerdekaan RI, supaya kita akan kembali meramaikan dan mengingat kembali masa-masa di mana kita dulu para founding fathers berjuang merebut kemerdekaan. Nah, dalam rangkaian itu pula nanti Pak Presiden akan menghimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat umum untuk kembali membuat berbagai kegiatan untuk meramaikan kegiatan proklamasi ini, perayaan proklamasi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan rapat koordinasi atau rakor terkait dengan penanganan permasalahan overdimension atau overload odol. Dan rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini membahas berbagai aspek untuk menertibkan odol dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang. Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti dampak serius odol terhadap kondisi jalan di Indonesia. AHY menyebut odol selama ini telah mengakibatkan banyak permasalahan di jalan, baik jalan tol, jalan nasional, provinsi juga jalan kabupaten dan kota. Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bahwa penanganan odol tidak hanya sebatas pada aspek regulasi, namun ada banyak aspek lainnya yang perlu dibahas, termasuk pemberantasan praktik pungli pada ekosistem angkutan barang. Selain itu, pada rakor ini juga akan membahas soal aspek kesejahteraan pengemudi angkutan barang, sebab Menteri AHY mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib para pengemudi yang seringkali menjadi korban dan disalahkan dalam insiden kecelakaan. Menteri AHY mengatakan bahwa pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang menjadi perhatian serius pemerintah. Lebih lanjut, rapat koordinasi ini menurut AHY adalah bentuk keberpihakan pemerintah dan negara kepada para pengemudi angkutan barang. Ibu sekalian, kita tahu bahwa odol selama ini telah mengakibatkan banyak permasalahan di jalan, baik jalan tol, jalan nasional, provinsi, juga jalan kabupaten kota, yang kita harapkan sekali lagi kita bisa tertibkan. Nah, banyak aspek lainnya sebelum nanti kita masuk ke regulasi dan peraturan. Kita juga harus membahas pemberantasan praktik pungli pada ekosistem angkutan barang. Ini juga sesuatu yang sudah menjadi permasalahan dan diketahui secara umum. Nah, kita harus ambil langkah-langkah yang lebih tegas dan juga tidak tebang pilih. Yang kedua,
pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang. Diharapkan melalui langkah-langkah komprehensif ini, permasalahan odol dapat diatasi secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pengemudi di Indonesia. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri acara Hogeng Award 2025 di Jakarta untuk memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang juga berintegritas dan menginspirasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, pemirsa, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus melayani dan dicintai masyarakat, serta tidak ragu memberikan punishment bagi anggota yang melanggar aturan. Hugeng Award 2025 kembali digelar untuk mengapresiasi anggota Polri yang dinilai berprestasi, berintegritas, dan menginspirasi masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, Hugeng Awards diharapkan dapat menjadi sarana untuk terus mendorong anggota Polri berinovasi, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolri menyatakan bahwa Polri berkomitmen untuk terus memberikan reward kepada anggota yang berprestasi. Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan dirinya tidak akan ragu memberikan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar aturan. Yang pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat, dukungan utama dari Pak Khairul Tanjung dan seluruh tim, dan juga para Dewan Pakar yang telah membantu memilih nominator-nominator untuk bisa menjadi pemenang Hugeng Award di tahun 2025. Tentunya harapan kami Hugeng Award ini menjadi sarana untuk terus mendorong anggota-anggota Polri untuk memberikan yang terbaik dari berbagai macam kegiatan yang mereka bisa lakukan, mulai dari inovasi, mulai dari dedikasi, kemudian integritas, dan kegiatan-kegiatan lain yang dia bisa lakukan dimanapun dia berada. Dan tentunya harapan saya ke depan dengan semangat dan inspirasi yang menjadi motivasi bagi kita semua, apa yang menjadi jejak peninggalan dari almarhum Hugeng Imam Santoso terus bisa mendorong semangat motivasi dari kami semua, khususnya institusi Polri dan seluruh jajaran, untuk terus melakukan yang terbaik, menjadi Polri yang bisa betul-betul mengabdi, melayani, dekat dengan masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Oleh karena itu kami tentunya berterima kasih kepada seluruh anggota yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan tentunya terhadap anggota yang tidak bisa menyesuaikan, ini menjadi catatan berubah atau kita lakukan penertiban. Dan saya selalu berkomitmen yang baik kita berikan reward, namun yang melanggar kita tidak pernah ragu untuk memberikan punishment. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih atas seluruh dukungan dari CT Korps dan juga seluruh jajaran Dewan Pakar dan masyarakat yang mendukung terselenggaranya kegiatan Hugeng Award tahun ini, dan kami mohon doanya agar Polri terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan 28 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPG Polri di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Depok, Jawa Barat. Peresmian tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir langsung dalam peresmian simbolis 28 SPPG Polri, salah satunya yang berlokasi di SPPG Kobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Kamis 17 Juli 2025. Listio menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG Polri wajib memperhatikan quality control, khususnya food security, agar makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat dapat terjaga keamanan dan kebersihannya. Listio berharap peresmian SPPG Polri dapat memberikan manfaat kepada 96.000 orang serta membuka lapangan kerja bagi 1.300 orang di sekitar lokasi SPPG. Peresmian 28 SPPG termasuk salah satunya di tempat kita berdiri sekarang SPPG Kobrimob Polri. Jadi dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, tentunya kita harapkan 28 SPPG ini bisa mengcover 96.000 penerima manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar SPPG sekitar 1.300 orang. Mungkin perlu juga saya informasikan bahwa sampai saat ini Polri terus mendukung penuh program makan bergizi gratis dengan membangun sampai dengan saat ini baik yang sudah operasi, sedang dalam proses tahap verifikasi, dan dalam proses pembangunan total saat ini ada 195. Dan tentunya kita harapkan dari 195 ini juga bisa mengcover 682.500 penerima manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi 9.750 orang. Hingga saat ini total sudah terbangun 195 SPPG Polri di seluruh Indonesia yang ditargetkan dapat melayani 682.000 penerima manfaat dan membuka pekerjaan bagi 9.750 orang. Dari Depok, Jawa Barat, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka kejuaraan menembak dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 di lapangan tembak presisi Hogeng Iman Santoso Makobrimob Polri. Ajang yang diikuti lebih dari 1.000 peserta ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas antar lembaga serta menjaring bibit-bibit atlet menembak berprestasi. Kejuaraan menembak Hari Bayangkara ke-79 resmi digelar di lapangan tembak presisi Hogeng Iman Santoso, Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Kamis 17 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari hingga 20 Juli 2025 dengan diikuti total 1.033 peserta dari umum, Polri, TNI maupun perwakilan kementerian dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan, ajang ini tak hanya untuk memeriahkan Hari Bayangkara, namun juga untuk mempererat soliditas antar instansi, serta menjaring bibit atlet menembak nasional. Kegiatan peresmian terkait dengan lapangan tembak presisi Imam Hogeng Santoso, di mana lapangan tembak ini kami lakukan perbaikan dan renovasi untuk menyesuaikan dengan standar sehingga kemudian siap dipakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari Perbakin manakala ada kegiatan-kegiatan yang bersifat perlombaan, apakah itu event nasional maupun internasional. Yang kedua, kita juga melaksanakan kegiatan lomba menembak Kapolri Cup, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun Bayangkara dan saat ini diikuti oleh 1.033 peserta selama 4 hari, baik dari peserta TNI, Polri, dan juga masyarakat umum. Selain membuka kejuaraan, Kapolri Listio juga meresmikan renovasi lapangan tembak presisi yang telah disesuaikan dengan standar nasional maupun internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Sally dan juga pemirsa, dalam kita masih suasana terkait dengan Hari Bayangkara ke-79, ini luar biasa sekali ya saya dan juga pemirsa, apresiasi yang tinggi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada para bibit-bibit unggul di sana seperti itu ya. Dan kita juga merasakan happy-nya gimana, terus juga bahagianya di sana ketika kita melaksanakan Hari Bayangkara yang ke-79. Banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan, terus juga pertunjukan-pertunjukan yang sangat luar biasa. Terus juga ini ada perlombaan-perlombaan menembak seperti itu ya. Dan sebelumnya juga sempat ada perlombaan terkait bagaimana dia ini menjadi seseorang yang lain gitu, seperti itu. Luar biasa ya, ada yang menjadi tukang cimol, tukang ojek, terus juga ada yang jadi tukang urut, tukang apa gitu ya Sel. Ini luar biasa sekali sih, ini langkah yang dilakukan oleh para kepolisian ini. Kita melahirkan bibit-bibit unggul yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat mungkin di luar sana begitu tegas, terus juga didakuti oleh masyarakat Indonesia, tapi dari sikap yang sangat melayani, terus juga yang sangat adil bagi masyarakat, itu yang selalu ditekankan oleh Polri maksud kami, dan tentunya juga Polri untuk masyarakat. Betul, memang kalau kita ketahui ternyata lomba menembak ini memang untuk menjalin silaturahmi antar polisi dan juga akan menumbuhkan bibit-bibit unggul untuk atlet dalam menembak. Kita berharap bahwasanya memang seperti yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwasanya polisi ingin sekali dicintai ataupun mencintai masyarakat. Memang kalau kita ketahui ternyata tugas polisi adalah melayani masyarakat, dan pastinya kita berharap di Hari Bayangkara ke-79 ini pastinya polisi selalu menjadi kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Betul, dan kalau kita lihat hingga saat ini kepuasan dari masyarakat terkait dengan kinerja pihak kepolisian ini sudah sangat naik secara signifikan. Saya dan juga pemirsa, salah satu bukti nyata dari pihak kepolisian bahwa mereka bisa mengemban tugasnya dengan sangat baik dan juga luar biasa. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana sebanyak 8 ekor kambing milik warga di Sawangan, Depok, Jawa Barat dicuri dan disembelih langsung oleh pelaku di dalam kandang pada Rabu 16 Juli 2025. Peristiwa ini menggegerkan warga setempat setelah melihat kandang yang sudah kosong dan hanya menyisakan jeroan kambing yang berceceran, dan pelaku diduga beraksi sekitar pukul 3 pagi. Aksi nekat dilakukan maling di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu 16 Juli 2025 sekitar pukul 3 dini hari. Pelaku mencuri dan menyembelih 8 ekor kambing langsung di dalam kandang, hanya menyisakan jeroannya saja. Peristiwa ini pertama kali diketahui 2 orang saksi yang hendak pergi bekerja pada pukul 7 pagi. Mereka curiga melihat lalat berkerumun di kandang kambing. Saat diperiksa, tidak ada lagi kambing yang tersisa di dalam kandang, hanya jeroan yang berserakan. Saksi langsung memberitahu kejadian itu kepada pemilik kambing, Edi Susanto. Menurut keterangan saksi, pelaku diduga beraksi pada sekitar pukul 3 dini hari, karena saat pukul 2, kambing masih terlihat di kandang. Pihak Polsek Bojongsari sudah melakukan olah TKP dan menyelidiki kasus ini untuk mengungkap identitas dan jejak pelaku. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Subdit Jataras Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang ini berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda berusia 21 tahun yang tewas ditikam di bagian punggung di perlintasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku tak lain adalah teman korban sendiri yang nekat menikam korban karena menaruh dendam. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 kali 24 jam, petugas gabungan dari Subdit Jatantras Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Raihan, pemuda berusia 21 tahun di perlintasan kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelakunya adalah Mika Febrianto, seorang pemuda yang tak lain adalah teman korban sendiri. Usai diringkus di rumah kontrakannya di kawasan Tanah Abang, pelaku kemudian dibawa ke lokasi kejadian untuk melakukan prareka ulang. Tergambar pelaku menikam korban di bagian punggung sebelah kanan di trotoar jembatan tinggi, yang kemudian kabur ke arah banjir Kanal Barat. Sementara korban yang sudah bersimbah darah sempat berlari ke bawah perlintasan kereta dan akhirnya terkapar di badan rel.
Diduga motif pelaku nekat menikam korban akibat dendam karena korban kerap membuli pelaku dan pernah menusuk kaki kanan teman mereka bernama Niko. Guna diperiksa lebih lanjut, pelaku kemudian dibawa kembali ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pencemaran lingkungan kembali terjadi di wilayah aliran sungai Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga tercemar limbah, air kali irigasi Persawan mengeluarkan busa putih dan aroma yang menyengat. Pencemaran ini pemirsa berdampak langsung pada lahan pertanian dan juga kesehatan warga. Hamparan busa putih menutupi sebagian aliran Kali Cibalok di Desa Karangraharja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Air yang mengalir ke kali irigasi diduga tercemar limbah industri, menyebabkan air berbusa dan mengeluarkan aroma menyengat. Pencemaran ini berdampak langsung terhadap pasokan air untuk lahan pertanian. Petani mengaku terganggu karena air tercemar dapat merusak tanaman padi, bahkan menyebabkan tanaman mati yang akan mempengaruhi hasil panen. Menurut warga dan petani, sumber pencemaran diduga berasal dari pintu irigasi Sasak Kepala Kebo di perbatasan dua desa. Air mengalir dari Sungai Kali Ulu dan mengirigasi lahan pertanian warga. Ini namanya Sasak Kepala Kebo, yang dimana Sasak Kepala Kebo ini di dua wilayah dengan perbatasan Karangrayu dan Desa Karangraharja. Kali ini jalurnya itu dari Kali Ulu, ya, dari Kali Ulu yang maksudnya dari kawasan dekat PLN Tower ya, melalui jalur kali ini terus sampai ke wilayah bawah sana. Nah ini baru kali ini terjadinya. Kalau dilihat dari limbahnya ini mungkin dari segi cairan Pak, karena aromanya pun tidak sedap. Kurang nyaman keadaan air seperti ini nih. Bau busanya seperti bau apa, kimia apa. Jadi saya ini nggak mau mandi di sini gitu. Aturan saya setelah kerja dari sawah mandi. Sekarang ngeri dah, takut. Ini saya manfaatin air ini di sini. Nah sekarang kondisi seperti ini saya keberatan dah. Tolong dicek ke depannya, di hulunya. Mungkin ada PT yang nakal ngebuang kimia. Bau. Iya, saya ngeri. Takut nih ke badan gatel, nanti ke padi. Nggak subur padi gitu. Baru kali ini nih, berapa hari kemarin nih, apa bulan ini lah. Biar air normal lagi, bersih seperti biasa gitu. Warga menduga limbah sengaja dibuang ke sungai oleh oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Mereka berharap pemerintah segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas perusahaan yang masih membuang limbah ke aliran sungai. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Lagi-lagi ini soal terkait dengan pencemaran lingkungan. Ayo dong kita sadar dengan adanya pencemaran lingkungan ini yang hanya bisa mengganggu dan juga memberikan dampak yang negatif bagi kita semua. Apalagi ini ada di beberapa kawasan, salah satunya adalah di Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya ada di Bekasi, Jawa Barat seperti itu. Saya dan juga pemirsa, ini sangat disayangkan sekali ketika masih banyak sekali lingkungan yang tercemar, terus juga ada bau yang tak sedap, mencemari, bahkan kalau kita hirup ini bisa mengganggu pernapasan kita semua gitu. Mudah-mudahan bagi para oknum-oknum yang nakal yang masih melakukan pencemaran lingkungan agar bisa lebih sadar lagi lebih aware lagi kita melihat kondisi lingkungan di sana, harus memikirkan semuanya, tidak hanya memikirkan keuntungan sendiri, tapi juga kita harus memikirkan apa sih kira-kira dampaknya di situ. Pastinya juga ini akan ada beberapa orang ataupun PT-PT yang mungkin tanpa izin seperti itu ya, dan limbahnya dibuang ke sungai hingga akhirnya bisa tercemar. Betul, memang kalau kita ketahui ternyata limbah ini berasal dari perusahaan ataupun industri yang memang ternyata mengganggu irigasi dari para pertanian. Kita melihat bahwasanya banyak petani yang akhirnya mengeluh dengan adanya saluran air yang ternyata sudah bercampur dengan limbah-limbah yang menyebabkan ada busa putih dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini menjadi perhatian juga bagi semua perusahaan yang memang udah membangun, jangan sampai mengganggu lingkungan sekitar, karena memang kita ketahui tidak hanya kehidupan yang ada di perusahaan tersebut saja, namun ternyata ada kehidupan masyarakat yang bisa untuk menumbuhkan ekonomi mereka di keluarga, ternyata akhirnya terganggu dengan adanya limbah industri yang mengganggu mereka dalam mencari kehidupan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat
pada siang kemarin digerebek aparat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dari dalam kamar pemirsa, petugas mendapati 2,5 kg sabu-sabu beserta 3 orang tersangka dengan 1 diantaranya wanita. Pengungkapan praktik peredaran narkoba dilakukan aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dengan menggerebek sebuah kamar kos di Jalan Industri Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Didampingi penjaga indekos, petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar. Hasilnya, sejumlah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran berhasil didapati petugas disembunyikan di balik kasur. Penggerebekan merupakan pengembangan dari penangkapan seorang tersangka berinisial OP 35 tahun di wilayah Jakarta Pusat. Dari keterangan tersangka OP, diakuinya adanya sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba sebelum diedarkan ke sejumlah lokasi menggunakan jasa kurir atau ojek online. Selain mengamankan barang bukti narkoba seberat 2,5 kg sabu-sabu dalam kemasan teh Cina, polisi juga mengamankan 2 tersangka lainnya, yakni RB 31 tahun dan L yang merupakan seorang wanita berusia 25 tahun. Kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat mengamankan 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Inisialnya adalah OP, kemudian RB dan perempuan LV. Kita mengamankan 2 paket berukuran 2067 gram, kemudian 5 paket kecil berukuran seberat 420 gram. Jadi totalnya kurang lebih 2487 gram. Jadi dari tersangka ini tugasnya adalah nanti akan dibagi-bagi jadi ukuran lebih kecil dengan paket berbentuk plastik daun teh, kemudian dibungkus lagi dengan kotak makanan per 100 gram. Kemudian nanti akan dibagikan. Dari pengakuan tersangka sudah ada 500 gram yang sudah beredar, kemudian ya untungnya kita dapat lebih cepat sehingga 2.500 ini kita masih dapatkan dari Polres Jakarta Pusat. Barang narkoba ini disimpan di kamar kos, nah, jadi mereka ada kamar kos sendiri, tidak ditempati hanya untuk menyimpan barang. Jadi mereka nanti ke kamar kos itu, kemudian dibagi barang-barangnya, baru dikirim. Untuk saat ini adalah pelaku utama, memang masih ada lagi tersangka di atasnya yang memerintahkan, inisialnya PP, kita masih dalami, sekarang masih menjadi target atau DPO kami. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketika pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ketika pelaku terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia memantau langsung pelaksanaan sekolah rakyat menengah atas 10 Maraguna di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ombudsman mengapresiasi program perluasan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat yang belum terwadahi dalam sistem pendidikan formal. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Johannes Widijantoro mendatangi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial yang disulap menjadi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Margaguna di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Kedatangan Johannes Widijantoro untuk meninjau langsung pelaksanaan sekolah rakyat yang merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Pemantauan difokuskan pada kualitas materi, metode pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan sekolah rakyat, termasuk asrama yang digunakan para siswa sebagai tempat tinggal. Menurut Johannes Widijantoro, peninjauan ini juga untuk memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai dengan standar pelayanan publik, sekaligus mendukung perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Johannes menekankan pentingnya program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama kelompok rentan, agar lebih berdaya dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik. Komisioner Ombudsman ini mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengimplementasikan semua hal yang digagas dalam program sekolah rakyat. Kesiapan dan bulan ini juga ini sudah dimulai dan kami ingin melihat secara langsung di tempat ini sejauh mana yang sudah ada, yang sedang disiapkan dan perencanaan ke depan. Dan tadi Pak Kapus, Bu Kepala Sekolah juga sudah sampaikan banyak hal, kita sudah mendiskusikan ya terkait dengan perencanaan terkait dengan
hal-hal yang ingin diimplementasikan ya dalam sekolah rakyat ini. Sebanyak 100 siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu ini menempuh pendidikan setingkat SMA dengan berbagai fasilitas pendidikan yang mereka dapatkan secara cuma-cuma. Masa pengenalan lingkungan sekolah para siswa dibekali dengan beragam kegiatan pengembangan diri hingga pelatihan disiplin. Namun tetap ada saja cerita menarik selama para siswa ini menempuh pendidikan di sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satunya rasa rindu akan rumahnya atau homesick. Namun hal itu dapat diatasi dengan kehadiran para wali asuh. Jumlah murid kami di SR MA 10 Margaguna ini ada 100, laki-lakinya 56, perempuannya 44. Murid kami semuanya berasal dari Jakarta Selatan. Kategorinya masuk desil 1 dan desil 2 yang terdata di DTSN. Ada beberapa kendala tentunya ada ya, namun yang saya hadapi itu masih skala ringan gitu ya. Terus selama 3 hari ini terpantau anak-anak itu senang gitu ketika diajak ngobrol, gimana di sini, senang nggak? Senang Bu gitu. Sebagai program pemerintah, sekolah rakyat tak sekedar membina anak untuk berprestasi di bidang akademik, tapi juga membekali mereka agar tangguh dan siap bersaing di masa depan. Melalui pendidikan berbasis asrama, sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya nyata memutus mata rantai kemiskinan. Program sekolah rakyat tak hanya memberikan peluang pendidikan bagi anak-anak prasejahtera, tapi juga menjadi bentuk kepedulian negara dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program sekolah gratis swasta tingkat SMA, SMK, dan SKH sudah bisa dirasakan oleh masyarakat di tahun ajaran 2025 hingga 2026. Dari Gubernur Banten, Andra Soni berharap program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Banten. Ya, Kepala SMK Yupentek 1 Tangerang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Provinsi Banten. Gubernur Banten Andra Soni mengaku mendengar ada beberapa orang tua siswa yang meminta anaknya masuk SMA, SMK negeri meski tak diterima SPMB. Andra Soni pun menyebut telah mengeluarkan program sekolah swasta gratis sebagai solusi. Andra Soni tak akan mengubah aturan SPMB termasuk kuota 36 dan sistem domisili yang diterapkan. Menurutnya aturan tersebut adalah aturan pemerintah pusat dan gubernur hanya menjalankan. Sekolah negeri yang ada di Banten saat ini tak bisa menampung seluruh pendaftar, sehingga Gubernur Banten menggratiskan 811 SMA, SMK, dan SKH sebagai upaya untuk pemerataan pendidikan. Berharap sekolah gratis ini betul-betul dapat bermanfaat dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang merata kepada seluruh warga Banten, dan harapan kita tentu sekolah gratis ini juga memiliki kualitas yang nanti peserta didiknya juga dapat memanfaatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Harapan kita semoga anak-anak tidak ada lagi yang putus sekolah, dan kemudian harapan kita adalah layanan pendidikan semakin merata di provinsi. Bagi Andra, program sekolah swasta gratis ada untuk meringankan beban orang tua agar tak terpaku ke sekolah negeri. Ia mengaku pernah merasakan kesulitan membiayai sekolah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo, Uni Eropa, dan RI saling membutuhkan informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden Prabowo menyatakan pertemuannya dengan pemimpin Uni Eropa di Brussels membuahkan kesepakatan penting terkait SEPA, termasuk ekspor Indonesia ke Eropa dengan tarif 0%. Prabowo juga sempat menyebut adanya kesepakatan visa kaskade untuk mempermudah WNI masuk ke wilayah Schengen. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuannya dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels menghasilkan kemajuan penting dalam perundingan CEPA. Salah satu poin utama adalah kesepakatan bahwa Indonesia dapat mengekspor barang ke Uni Eropa dengan tarif 0%. Menurut Prabowo, kedua pihak memiliki kepentingan yang saling melengkapi. Uni Eropa membutuhkan komoditas dan pasar dari Indonesia, sementara Indonesia bisa memanfaatkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan pendanaan dari Eropa.
Saya hadir di Brussels, di Uni Eropa. Itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif, mereka juga. Jadi kita sangat ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya sains, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar. Jadi ini simbiosis. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat menyelesaikan seluruh kendala yang tertunda dalam perjanjian CEPA selama 10 tahun terakhir. Keduanya juga menyetujui penerapan visa Kaskade untuk mempermudah WNI mendapatkan visa multiple entry ke wilayah Schengen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespon perihal bahwa Amerika Serikat mendapatkan full akses dari Indonesia setelah melakukan kesepakatan terkait tarif impor. Dan Juri mengatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih akan menindaklanjuti implementasi kesepakatan tersebut. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat telah melalui kesepakatan terkait tarif impor. Kesepakatan tersebut setelah melakukan negosiasi yang sebelumnya tarif impor sebesar 32% menjadi 19%. Namun penurunan tarif itu dilakukan dengan beberapa syarat dari Amerika Serikat, seperti Indonesia harus membeli pesawat Boeing hingga Indonesia diharuskan mengimpor pertanian. Oleh karena itu, menyikapi hal ini, kementerian maupun lembaga Kabinet Merah Putih akan mencermati dan menindaklanjuti dari kesepakatan kedua negara. Ya kan, Pak Presiden baru saja tiba di tanah air ya, dan tentu dan kita tahu semua sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden, dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif ya. Dan secara teknis tentu nanti pemerintah terutama kementerian lembaga yang terkait akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan tarif dagang itu. Jadi kita tunggu saja. Berarti belum tahu ya Pak, maksudnya dari full akses Amerika ke Indonesia itu apa Pak? Yang dibicarakan oleh Presiden Trump kemarin. Ya itu kan kita tunggu saja nanti apa detailnya ya. Apa yang dimaksud dengan full akses dan kira-kira apa yang menjadi kebijakan kita setelah ini. Pak Presiden akan bertemu dengan Pak Donald Trump lagi nih Pak. Ini apakah akan ada negosiasi lagi untuk turunin dari 19% ini Pak? Ya kita lihat aja nanti perkembangan dari implementasi dari tarif yang sudah diputuskan, yang sudah disepakati. Pasti namanya dagang pasti ada dinamika seperti apa nanti implementasinya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan Said mengatakan pemirsa, negosiasi tersebut diharapkan dapat dilakukan terus antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan Amerika Serikat terkait tarif impor sebesar 19% menuai respon positif. Hal itu terlihat dari Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah, yang mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo. Said mengatakan angka penurunan tersebut patut disyukuri, namun negosiasi tetap diperlukan untuk menekan tarif impor. Said juga mendorong pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi di sektor ekonomi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Amerika Serikat. Yang kita harapkan sebenarnya adalah bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi
kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Ya, kalau negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus lah kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita, walaupun menjadi basa-basi, kita akan terus dorong pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor negara-negara non-tradisional. Kan begitu bahasa sehari-hari kita yang kita sampaikan kepada pemerintah. Ancaman secara tidak langsung tidak, karena kita bangga dan pemerintah sudah sepakat untuk membuat mitigasi. Karena mitigasinya kan harus disiapkan. Apapun yang terjadi dengan tarif sepihak, kan kita harus punya mitigasi. Desain kebijakannya seperti ke depan, kita sudah minta pemerintah untuk segera membuat itu. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pengenaan tarif Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19% dapat memberikan dua keuntungan bagi Indonesia. Menurutnya, kesempatan Indonesia untuk melakukan ekspor ke Amerika justru semakin besar, sehingga perlu dimanfaatkan dengan baik. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pengenaan tarif 19% merupakan tarif terendah di kawasan ASEAN, sehingga ia berharap nilai tarif tersebut dapat bertahan hingga jadwal diterapkannya pengenaan tarif. Menurutnya ada dua keuntungan yang didapat oleh Indonesia dari pengenaan tarif tersebut. Pertama, daya saing akan semakin meningkat, dan kedua, kesempatan untuk ekspor ke Amerika akan semakin besar. Selain itu, pengenaan tarif 19% untuk Indonesia merupakan yang terendah di kawasan ASEAN, sehingga keuntungan itu dinilai dapat menarik investasi asing untuk datang ke Indonesia. Ya, kalau misalnya ini kan 19%, kalau dari ASEAN kan selama ini masih paling rendah ya. Mudah-mudahan terus seperti itu sampai tanggal 1 Agustus. Otomatis kan begini, kalau dulu kita bersaing ekspor ke Amerika itu kan dengan tarif yang sama. Sekarang berarti kita mempunyai kelebihan. Kalau kita mempunyai kelebihan kan berarti ini bisa menarik investasi asing datang. Investasi asing datang ke Indonesia untuk bisa ekspor ke Amerika gitu. Jadi ini ada dua yang kita dapatkan, investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat. Jadi daya saing kita juga semakin meningkat, kesempatan untuk ekspor ke Amerika justru sekarang semakin besar ya. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pencurian ban mobil lengkap dengan flagnya terjadi di area parkir internasional lantai 3 Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Dalam peristiwa terjadi saat pengemudi kendaraan berinisial AS hendak menjemput wisatawan mancanegara di Bandara Ngurah Rai. Kasus pencurian yang terjadi di kawasan premium itu pun akhirnya viral di media sosial. Inilah video amatir yang merekam saat driver kebingungan karena ban mobil di bagian kiri belakang lengkap dengan flagnya raib saat terparkir di area parkir internasional lantai 3 Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pengemudi berinisial Ida Bagus AS awalnya merasakan keganjilan pada mobilnya yang tidak bisa bergerak saat hendak digas. Ida Bagus AS pun turun dari mobil dan setelah mengecek kondisi kendaraan, ditemukan ada satu ban lengkap dengan flagnya yang sudah raib. Mobil itu tetap imbang karena as roda diganjal menggunakan batako. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Mapores kawasan Bandara Ngurah Rai. Usai menerima laporan, jajaran Sareskem Polres Bandara Ngurah Rai langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Menariknya, pencuri diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk melancarkan aksinya. Aksi yang dilakukannya pun tergolong nekat karena dilakukan di area parkir Bandara Internasional yang dipenuhi banyak kamera pengawas. Pelapor sudah melaporkan kejadian tersebut kepada kami di Polres Bandara. Jadi memang pelapor adalah seorang supir travel. Sudah ada penyelidikan terkait kasus ini? Gimana Pak? Sudah ada penyelidikan? Ya, jadi kami menindaklanjuti setelah laporan kami terima, kami minta tim untuk melakukan penyelidikan dan sementara saat ini tim masih melaksanakan penyelidikan.
Ada ini mengamankan CCTV mungkin di sekitar lokasi? Ya, kami semuanya amankan berkaitan dengan juga barang bukti mungkin apa yang kami temukan di sekitar lokasi kejadian, berkaitan juga petunjuk berupa CCTV juga kami sudah kami bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura, dengan security Angkasa Pura karena untuk menambah petunjuk kami di lapangan, jadi kami sudah amankan semua. Sejauh ini kasus ini baru pertama kali dilaporkan atau sebelumnya sempat ada terjadi kasus seperti ini? Sepengetahuan kami ini mungkin kejadian pertama. Kita belum tahu juga motifnya apa, kami masih melakukan penyelidikan. Mungkin nanti kalau memang sudah ada kejelasan, pasti nanti akan kami sampaikan. Itu di parkiran internasional atau masih? Ya, lokasi kejadiannya itu di lantai 3 di terminal internasional. Memang itu yang paling atas. Memang itu lokasinya memang yang mungkin sepi. Jadi memang disitulah kejadiannya. Memang korban memarkirkan di situ karena memang korban menunggu tamu yang baru datang dari luar negeri. Insiden tersebut juga dibenarkan pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Manajemen bersama mitra pengelola parkir sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan dukungan penuh kepada pemilik kendaraan yang menjadi korban. Terkait dengan kehilangan ban, memang terjadi di MLCP Internasional. Namun saat ini sudah langsung ditindaklanjuti oleh pengelola kami, langsung ketemu dengan korban dan langsung penggantian kendaraan. Nah, sejauh ini menyikapi ini apakah kasus ini pertama kali di bandara terjadi? Pertama kali terjadi. Dan kita akan perkuat koordinasi dengan pihak mitra, kepolisian dan juga PKO. Pak, mengenai dari lokasi sendiri sebenarnya kan memang sudah dilengkapi dengan pengaman seperti itu, apa memang seperti lengkap semua kan. Nanti akan berkembang. Pengelola bandara juga berkomitmen membantu menyelesaikan kasus ini. Pengelola Bandara Ngurah Rai memastikan gedung parkir telah dilengkapi kamera pengawas yang diharapkan dapat membantu penyelidikan polisi. Evaluasi menyeluruh dan peningkatan sistem pengawasan juga dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara akibat kasus ini pihak korban mengaku mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat pada siang kemarin ini digerebek oleh aparat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dari dalam kamar pemirsa, petugas mendapati 2,5 kg sabu-sabu beserta 3 orang tersangka dengan 1 diantaranya wanita. Pengungkapan praktik peredaran narkoba dilakukan aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dengan menggerebek sebuah kamar kos di Jalan Industri Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Didampingi penjaga indekos, petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar. Hasilnya, sejumlah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran berhasil didapati petugas disembunyikan di balik kasur. Penggerebekan merupakan pengembangan dari penangkapan seorang tersangka berinisial OP 35 tahun di wilayah Jakarta Pusat. Dari keterangan tersangka OP, diakuinya adanya sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba sebelum diedarkan ke sejumlah lokasi menggunakan jasa kurir atau ojek online. Selain mengamankan barang bukti narkoba seberat 2,5 kg sabu-sabu dalam kemasan teh Cina, polisi juga mengamankan 2 tersangka lainnya, yakni RB 31 tahun dan L yang merupakan seorang wanita berusia 25 tahun. Kami dari Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat mengamankan 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Inisialnya adalah OP, kemudian RB dan perempuan LV. Kita mengamankan 2 paket berukuran 2067 gram, kemudian 5 paket kecil berukuran seberat 420 gram. Jadi totalnya kurang lebih 2487 gram. Jadi dari tersangka ini tugasnya adalah nanti akan dibagi-bagi jadi ukuran lebih kecil dengan paket berbentuk plastik daun teh, kemudian dibungkus lagi dengan kotak makanan per 100 gram, kemudian nanti akan dibagikan. Dari pengakuan tersangka sudah ada 500 gram yang sudah beredar, kemudian ya untungnya kita dapat lebih cepat sehingga 2.500 ini kita masih dapatkan dari Polres Jakarta Pusat. Barang narkoba ini disimpan di kamar kos, nah, jadi mereka ada kamar kos sendiri, tidak ditempati hanya untuk menyimpan barang. Jadi mereka nanti ke kamar kos itu kemudian dibagi barang-barangnya baru dikirim. Untuk saat ini adalah pelaku utama, memang masih ada lagi tersangka di atasnya yang memerintahkan inisialnya PP. Kita masih dalami, sekarang masih menjadi
target atau DPO kami. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ketiga pelaku terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sally, kasus narkotika yang terjadi di Indonesia masih terus merajalela di berbagai daerah. Ya saya dan juga pemirsa, kalau kita ketahui mungkin sebelumnya sempat ada penggerebekan di salah satu tempat terkait dengan adanya banyak sekali nih pusat narkotika di sana. Dan kalau kita lihat yang biasanya kamar kos yang mungkin ini tidak akan bisa dicurigai ya, karena biasanya ini kamar-kamar kos ini digunakan untuk para anak-anak mahasiswa, terus juga orang-orang yang dari luar daerah seperti itu ya, tapi sangat disayangkan sekali ketika hal tersebut harus disalahgunakan untuk kepentingan yang sangat haram sekali, yang sangat tidak baik sekali. Ternyata banyak beberapa kilogram jenis sabu-sabu yang kita dapatkan di situ, dan kita juga sangat turut apresiasi kepada pihak kepolisian yang dengan gercepnya, dengan langsung turun langsung ke lapangan seperti itu yang melihat dan juga menangkap dan mengamankan beberapa barang haram tersebut. Betul, memang sangat disayangkan ternyata kamar kos ini menjadi gudang penyimpanan narkotika, di mana memang kalau kita ketahui polisi berhasil menyita 2,5 kg sabu-sabu beserta 3 pelaku. Di antaranya adalah wanita, Feci. Memang sangat disayangkan ternyata akhirnya wanita terlibat dalam kasus narkotika. Kita berharap di Indonesia ini walaupun memang tingkat narkoba ini masih tinggi, pastinya dari pemerintah, pihak kepolisian terus mengejar bagaimana agar kasus narkoba ini tidak ada lagi di Indonesia. Betul, apalagi kan Presiden Prabowo Subianto sempat mengatakan kita berantas kemiskinan, berantas korupsi, dan juga berantas adanya aksi narkotika yang sudah merajalela di Indonesia. Mudah-mudahan dengan banyaknya pihak aparat kepolisian yang juga menggerebek beberapa daerah, seluruh kegiatan ataupun seluruh yang adanya aktivitas narkotika, jenis sabu-sabu dan lainnya ini bisa terpecahkan dan juga bisa terselesaikan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi. Dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.